Shalom Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Narai kabar, semoga ita semendiai keadaan je bahalap. Perenungan untuk kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga yang ke-16 dengan dua judul perikop. Bisa Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian baca di rumah masing-masing. Baiklah, kita awali dengan sedikit latar belakang. Coba pelan-pelan memahaminya dan mengimajinasi teks tersebut, apa yang terjadi di dalamnya, dan di dalam cerita apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Yakobus menulis tentang keadaan rendah dan keadaan kaya. Amun antu takam taati hang keadaan sa puang marau, andri hang keadaan sa marau. Saya memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk kita menafsir teks tersebut. Keadaan rendah yang dimaksudkan Yakobus di sini adalah pada saat itu sedang terjadi penghakiman atau keadaan di mana ada orang-orang yang berkuasa dan seenaknya saja kepada masyarakat. Karena keadaan rendah, sehingga pada ayat yang ke-9 Yakobus mengatakan, saudara yang berada dalam keadaan rendah akan bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Jadi Yakobus di sini seperti memberi penguatan dengan suratnya ini dan mengatakan dalam keadaan rendah akan bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Sedangkan dalam keadaan yang kaya, apa yang Yakobus katakan? Dia memperingati bahwa kedudukan tersebut akan lenyap seperti bunga rumput atau tidak kekal, hanya bersifat sementara. Seperti pada ayat yang ke-10, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian bisa melihatnya. Yakobus memperingati orang-orang yang dalam keadaan kaya pada saat itu agar berpikir bahwa keadaan kaya itu hanya bersifat sementara saja. Berarti dapat kita bayangkan bahwa pada masa itu ada orang-orang yang berkuasa sehingga banyak orang-orang yang direndahkan. Kemudian Yakobus menyemangati orang-orang yang direndahkan dengan mengatakan keadaan rendah akan bermegah dalam kedudukannya yang tinggi. Dan memperingati orang-orang kaya atau orang-orang yang berkuasa dengan mengatakan orang kaya karena kedudukannya tersebut akan direndahkan dan lenyap seperti bunga rumput. Kemudian Yakobus mengumpamakan matahari yang akan melenyapkan bunga yang layu tadi. Berarti orang yang dalam keadaan kaya akan mengalami hilangnya kedudukan yang dimilikinya seiring berjalannya waktu. Sepertinya Yakobus sangat mengecam orang kaya pada saat itu, sehingga ia selalu memberi kiasan-kiasan yang mengandung arti kemusnahan. Kemudian pada perikop selanjutnya yang mengatakan pengujian dan pencobaan. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, di mana Yakobus membuat orang yang direndahkan tadi menjadi kuat menghadapi masa-masa sulit mereka. Perikop ini sepertinya ditulis untuk orang-orang yang direndahkan tadi, yang sudah kita sama-sama renungkan pada ayat yang pertama. Pencobaan akan selalu kita rasakan di dalam kehidupan ini. Kadang kita ada dalam fase yang tertinggi dan kadang ada fase yang paling bawah atau dalam keadaan yang rendah. Kata orang, hidup itu kayak roda yang selalu akan berputar setiap waktunya dan akan membawa kita ke dalam fase-fase tersebut. Kadang tidak mudah menerima kehidupan kita yang sedang dalam fase terendah, namun sangat mudah menerimanya ketika pada fase yang tertinggi. Tetapi kita harus menerima karena itulah hukum dari hidup yang seperti roda tadi. Semua ada waktunya. Saya kemudian ingat sebuah lagu yang liriknya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya memiliki perumpamaan yang supaya kita sama-sama bisa mengerti arti nas ini dari sebuah film yang mungkin Ibu Bapak serta saudara-saudari ketahui, film CHSI atau Catatan Hati Seorang Istri. Wow, film ini mungkin ada yang sangat menyukainya dan tidak mau ketinggalan satu episode pun. Saya akan menggunakan perumpamaan yang diberikan oleh seorang pemain film terkenal yaitu Nana. Dan itu sangat bagus untuk dipelajari. Nah,
Di sini saya memiliki ilalang. Ilalang sering kita jumpai di mana-mana tempat. Hang jumpun haket lanani takam panalo ina. Coba kita sama-sama bayangkan. Ilalang sering dilihat dan dianggap sebagai pengganggu. Tidak berharga, diinjak, bahkan ditebas agar tidak mengganggu lagi. Walaupun begitu, ilalang tetap setia menunggu angin untuk menerpanya. Dan mungkin kemana angin membawanya. Padahal angin tersebut bisa membuat ilalang patah. Namun ilalang tetap kuat. Sekeras-kerasnya angin menamparnya, tetapi ia tetap setia menunggu angin agar dapat membantu belajar bagaimana cara kita untuk memiliki batang yang kuat. Ilalang seperti kehidupan kita. Kadang bisa dianggap orang sebagai pengganggu, hal yang tidak berharga. Kadang disebut sebagai biang keributan. Atau bahkan lebih banyak orang yang tidak menyukai kita. Angin adalah masalah tersebut yang kapan saja bisa menampar kita supaya jatuh dan patah. Namun ilalang harus tetap kuat dan dia harus tetap belajar bahwa angin bukan hanya akan membuatnya patah dan tumbang, tetapi juga membuatnya belajar agar memiliki badan dan kaki yang lebih kuat lagi, agar siap diterpa angin yang lebih kejam dan lebih kuat. Itulah kehidupan kita yang kadang membuat kita sangat jatuh dan ingin menyerah saja. Tetapi ada keadaan di mana kita begitu bahagia dengan semua yang terjadi. Saat ini mungkin ibu bapak serta saudara-saudari sekalian merasa dalam keadaan terendah. Tapi ingat nas yang dikatakan Yakobus ini, bahwa ia memberi penguatan kepada kita agar tetap kuat. Bukan hanya kuat namun bisa belajar dari keadaan yang terjadi. Semakin kita ditempa, maka harus semakin kuat kita. Tuhan memampukan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bagaikan bejana Tuhan yang siap dibentuk, demikianlah hidup kami. Bentuklah seturut kehendak-Mu Tuhan, pakailah sesuai rencana-Mu. Ini hidup dan kehidupan kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapi fase-fase hidup kami Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, bantu kami melaksanakan apa yang telah diperdengarkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.